Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan materi ketiga terkait dengan arsitektur enterprise. Kita akan membahas arsitektur bisnis ya. Kita masuk ke tahapan yang pertama, bagaimana kita menganalisa proses bisnis. Jadi di sini sebuah pengertian bahwa proses bisnis bisa dikatakan sebagai sekelompok tugas dan aktivitas yang saling berhubungan secara logis serta diatur dan dikoordinasikan supaya bisa menghasilkan suatu bisnis yang spesifik dan unik. Dengan kata lain, dalam pemodelan proses bisnis akan dilakukan pengujian strukturisasi, mengetahui peran-peran yang dijalankan dalam organisasi dan menunjukkan keterkaitan antara satu sama lainnya. Ini adalah sebuah sebuah proses bisnis ya. Jadi di mana pada tahapan ini kita nanti akan membuat sebuah pemodelan ya, pemodelan proses bisnis ya, yang tentunya juga tidak hanya untuk memahami apa yang terjadi di dalam organisasi, tetapi juga untuk pemahaman yang di luar organisasi ya, artinya bagaimana lingkungannya ya. Jadi di sini kita akan memodelkan sebuah proses bisnis. Nah, lalu bagaimana terkait dengan tujuan memodelkan proses bisnis ini? Yang pertama adalah kita mendapatkan pemahaman yang benar tentang visi organisasi dan perangkat pendukungnya, serta mendokumentasikan apa saja yang dilakukan oleh organisasi. Bisa juga untuk menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam proses bisnis dan menggunakan entitas bisnis apa saja. Nah, jadi dengan adanya proses bisnis ini, kita bisa mengetahui data apa yang nanti akan dirancang juga. Jadi kenapa bahwa proses bisnis ini ketika kita lakukan observasi dan sebagainya, atau sebagai bahan dasar yang harus benar dalam menganalisanya, karena ini akan berkaitan dengan tahapan berikutnya. Jadi kalau misalkan kita melihat ya, dalam kegiatan perwalian misalkan ya, ketika perwalian itu belum dibuat dalam sebuah kegiatan online katakan, itu proses bisnisnya bagaimana? Mulai dari mahasiswa mengunjungi dosen wali, kemudian membawa transkrip nilai gitu kan. Jadi pertama mungkin mahasiswa mengambil transkrip nilai kepada bagian akademik. Kemudian dari nilai yang sudah diperoleh, kemudian bertemu dengan dosen wali dan berkonsultasi terkait dengan perkembangan nilai dan rencana studi berikutnya. Kemudian diarahkan, dan setelah diarahkan kemudian akan di-approve oleh Kaprodi. Kemudian setelah di-approve ke Prodi, maka akan mungkin Kaprodi nge-approve-nya setelah pembayaran atau sebelum pembayaran ya. Kemudian ada berkaitan dengan proses pembayaran dan masuk ke proses penjadwalan. Nah, dari proses bisnis yang satu ini kita sudah bisa menggambarkan entitas apa saja yang terlibat dalam sebuah proses bisnis perwalian gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita amati dari proses bisnis perwalian saja sudah ada berbagai macam entitas gitu ya. Pertama mungkin di sini adanya dosen wali ya. Kemudian adanya mahasiswa, kemudian adanya nilai, kemudian adanya bagian akademik, ada bagian keuangan, ada Kaprodi. Nah, ini entitas-entitas ini yang nanti akan terlibat dalam sebuah proses bisnis yang baru atau bagaimana gitu kan. Jadi itu melihat proses bisnis yang lama. Nah, apakah dalam proses bisnis yang barunya seperti itu, atau nanti sistem yang akan mengarahkan? Maksudnya mengarahkan itu bagaimana? Berarti nanti sistem misalkan ketika dia hasil studinya menunjukkan IPK di angka 2,7 atau 3,4, itu IPK yang mata kuliah yang diambil SKS berikutnya akan diatur. Jadi tidak bisa maksimal misalkan. Kalau misalkan IPK-nya kecil, misalkan 2,5, berarti maksimal pengambilan SKS hanya 16 SKS misalkan. Atau misalkan ketika dia 3,5 atau 3,8, dia bisa ngambil semester atas, sehingga SKS-nya bisa lebih banyak dengan catatan ada maksimal SKS gitu kan. Nah, apakah itu nanti sistem yang akan berbicara seperti itu, atau nanti berdasarkan keputusan dosen wali? Itu menjadi sebuah arsitektur yang perlu dikembangkan ke depannya gitu kan ya. Nah, untuk saat ini kan kita melihat bahwa proses bisnisnya dilakukan oleh dosen wali gitu kan. Mungkin ke depannya ya sudah
bahkan mungkin dosen wali sudah tidak ini lagi gitu kan, tidak meng-approve lagi si by system gitu kan ya. Jadi benar-benar bahwa proses bisnis ini harus mengikuti perkembangan teknologi yang sangat mutakhir gitu ya. Jadi nanti akan apa namanya itu akan menyesuaikan kebutuhannya. Bahkan nanti di sini kan kalau misalkan berkaitan dengan dosen wali mungkin ada kesalahan dan sebagainya. Tapi kalau sudah berbicara dengan sistem, ya sistem yang berbicaranya gitu kan, yang mengatur logikanya. Nah, seperti apa nanti di arsitektur yang pemodelan barunya, bagaimana memodelkan proses bisnis barunya gitu kan, itu nanti terkait dengan usulan arsitektur sistemnya gitu kan. Nah, kita bisa melihat proses bisnis yang ada di teknologi sekarang ya, ketika kita masuk ke zaman apa ya, sekarang itu sudah mulai ya sudah agak lama sih ya, kita sudah mungkin mengenal dengan istilah metaverse gitu ya, jadi di mana bahwa bisnis ini dikemas dalam dunia online gitu kan. Jadi ya kita harus melihat seperti apa trennya. Maksudnya dunia online itu seperti apa? Jadi gini, kalau misalkan kalian bermain game semacam apa ya, saya juga kurang paham kalau game. Kalau melihat anak-anak suka main game kayak Roblox gitu, kemudian apa ya, Mobile Legends dan sebagainya, itu kan semacam kita mungkin mengatur strategi atau bikin rumah dan sebagainya. Nah, tapi itu masih dalam bentuk konteksnya dengan desktop gitu ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke ranah lebih dalam lagi. Tapi itu sudah gambaran dari metaverse di mana kita sudah mulai mengadopsi kegiatan strategi-strategi yang kita miliki gitu. Jadi kalau misalkan kalian misalkan ya nantinya tidak punya kompetensi di bidang bekerja di luar dan sebagainya, ya mungkin dengan nanti adanya sebuah bisnis baru seperti metaverse yang sedang dikembangkan oleh Facebook, Microsoft dan sebagainya. Jadi bisnis itu nanti akan ada dunia maya gitu di dalam sebuah teknologi. Jadi kalian masuk ke sistem, kemudian sistem itu akan menyesuaikan dengan keinginan kita. Jadi nanti kalau misalkan contoh misalkan gini, ketika orang yang selalu minder, ada tekanan, hinaan dari teman-teman dan sebagainya, nah dia bisa masuk ke dunia maya dengan teman-teman teman-teman yang memang bentuknya maya juga, ya ada sebuah kenyamanan karena sudah disetting seperti apa temannya gitu kan. Nah, kita juga menggunakan sebuah media kayak virtual reality, VR gitu kan. Jadi kita seakan-akan memang ada di dalam itu gitu. Nah, itu perkembangannya ya. Jadi mungkin nanti ke depannya bisa jadi peluang bisnis. Jadi kayak semacam kita beli tanah ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak perbincangan membeli tanah di dalam sebuah dunia maya yang nantinya bisa dijual. Jadi kita kalau misalkan lebih awal masuk dalam aplikasi tersebut, tentunya mungkin harga tanah lebih murah karena masih banyak yang kosong gitu kan. Ya kayak di dunia nyata lah gitu kan, kita ngebangun rumah gitu kan, nah, kemudian itu juga bisa dijual gitu kan. Kalau misalkan kita bangunannya bagus, ya kalau misalkan arsitek lah ya, ketika kita juga bisa memesan di dalam dunia maya itu ke arsitek juga untuk membuatkan sebuah desain rumah yang kita tempati dalam dunia maya itu gitu. Bahkan kita juga bisa beli mobil gitu kan. Jadi nanti akan mungkin yang tadinya perusahaan fisik ya fisik tetap ada ya. Nah, nanti dia juga mungkin mengembangkan sistem di dalam dunia maya ini untuk membuat produk-produk mobil yang bisa dibeli oleh para pengguna sistem. Jadi nanti dia beli. Contoh kecil gini lah. Ketika kalian main mungkin main game kan suka ngumpulin poin gitu kan ya. Nah, poin itu nanti bisa beli senjatanya yang mahal ya lebih bagus gitu kan. Dan saya juga dulu waktu kuliah ngelihat temen itu suka beli beli poin lah dengan Google Play saya juga kurang ini. Jadi senjatanya bisa lebih bagus. Bahkan kalau misalkan menjadi banyak poin-poin yang diperoleh itu juga bisa dijual. Bahkan kalau dari referensi ya, kalau pernah baca ada pegawai yang tadinya jadi karyawan, dia keluar dari karyawan kemudian bermain game gitu kan. Nah, gamenya ini dia bisa mengumpulkan berbagai macam banyak poin yang poinnya itu bisa dijual belikan.
Jadi ketika dia skill untuk main game sudah bagus, dia berternak dan sebagainya, sehingga poin-poin itu bisa dijual, ya pokoknya perkembangan itu nanti akan dikemas dalam metaverse. Jadi metaverse ini betul-betul semacam imajinasi ya di luar batasan lah. Jadi apa yang kita inginkan ya kita setting dan sedemikian rupa. Ya tentunya yang mungkin diuntungkan adalah perusahaan pemilik atau pembuat aplikasi ini. Ya, kenapa? Karena mungkin tanah yang ada di sana itu adalah milik milik dia dulu gitu kan, milik semuanya, milik si itu gitu kan. Bahkan mungkin nanti pajak, perpajakan dan sebagainya akan diatur oleh yang punya aplikasi, bukan pemerintah gitu kan. Jadi masuknya nanti kalau misalkan ada jual beli tanah ya sama, berarti nanti akan ada pajak jual belinya nanti masuk ke si pembuat aplikasi. Bahkan mungkin nanti akan ada notaris online dan sebagainya untuk mengatur ya artinya gini, bagaimana kita kegiatan dunia nyata beralih ke dunia maya gitu aja. Metaverse akan mengembangkan arah seperti itu ya. Jadi saya sempat lihat literatur bahwa Facebook menggelontorkan biaya triliunan untuk mengembangkan metaverse. Bahkan sekarang Indonesia dalam kegiatan pengembangan metaverse ya itu apa namanya itu dikembangkan oleh perusahaan Wir ya, saya lupa lagi Wir apa gitu ya. Nah, di sini dia mengembangkan kalau pemerintahan Indonesia konteksnya adalah bentuk pelayanan gitu ya. Pelayanan misalkan pembuatan SIM ya. Saya nggak tahu misalkan pembuatan SIM-nya apakah nanti ketika testing SIM-nya nanti pakai motornya itu bentuknya virtual reality jadi nanti dalam bentuk maya kemudian kita memainkan kendaraannya gitu ya. Tapi yang saya sudah kebayang dari referensi salah satunya lagi adalah destinasi wisata. Ya, selain hal-hal yang lain pelayanan, ada juga destinasi wisata di mana nanti Indonesia akan mengenalkan destinasi-destinasi wisata yang memang strategis kepada dunia luar yang nanti bisa dirasakan dengan virtual reality. Jadi virtual reality semacam alat VR ya, kayak kacamata gitu. Jadi ketika kita pakai ya kalian mungkin sudah tahu lah kayak kayak gaming gitu ya. Jadi kita seakan-akan misalkan ketika ada di Tangkuban Perahu ya kayak lagi di sana gitu. Bagaimana kita berjalan menaiki bebatuannya gitu kan. Kemudian ketika di Sari Ater, kemudian ketika di Curug dan sebagainya, ya kita bisa melihat ini menjadi menarik minat gitu kan. Jadi mungkin orang berpikir wah kalau memang nanti ketika itu dirubah ke VR, bagaimana ekonomi lingkungan di objek wisata tersebut? Berarti nggak ada kunjungan dan nggak akan laku, itu berpengaruh ke ekonomi misalkan. Ya sebenarnya virtual reality ini sebagai pemancing gitu ya, jadi memancing wah ternyata indah juga misalkan Tangkuban Perahu itu yang ada di Indonesia, maka datanglah misalkan secara realnya gitu datang untuk mengunjungi gitu kan. Nah ini adalah virtual reality. Nah beda dengan yang ya bukan beda, sama konsepnya kayak metaverse yang mungkin dikembangkan untuk bisnis nanti di dalamnya kayak dunia gitu ya. Jadi dunianya dalam bentuk dunia ya imajinasi lah. Jadi kita berperan di dalamnya gitu. Nah itu perkembangan teknologi yang memang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita membuat sebuah arsitektur mau ke arah mana gitu ya. Jadi kita harus melihat perkembangan karena teknologi sekarang itu sudah mulai berkembang ya dengan adanya sebuah konsep blockchain, kemudian artificial intelligence, kemudian augmented reality, pokoknya perkembangan teknologi sangat pesat gitu ya. Jadi mungkin nanti ya arsitektur ini juga sudah akan diarahkan ke arah penyesuaian tentang teknologi yang memang tren gitu. Karena ketika kita membuat sebuah arsitektur itu harus disesuaikan dengan perkembangan IT juga. Nggak bisa kita perkembangan IT dan kebutuhan organisasi gitu ya. Kayak kemarin pernah saya sampaikan ke kalian ada sebuah toko kue yang memang dia menginginkan semacam metaverse gitu. Jadi buat apa namanya itu tokonya itu secara online. Virtual reality itu kalau menurut saya terlalu tinggi walaupun memang bagus ya keinginannya. Kenapa? Karena ya kalau ya toko kue sih kan yang dinikmati bukan
tampilan ya, mungkin dari tampilan juga bisa lah menarik gitu. Cuma kan bagaimana kita nanti merasakan melihat seseorang sedang makan kue itu. Jadi butuhnya di sini adalah video marketing. Jadi itu yang perlu kita sesuaikan. Berarti adanya galeri dan sebagainya, e-commerce-nya gitu kan ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi proses bisnis sekarang itu akan menentukan proses bisnis selanjutnya yang akan disesuaikan dengan arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Jadi ini arsitektur enterprise lebih mengarah ke sana. Jadi bagaimana kita membuat sebuah arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasinya. Ya. Jadi bisa menjadi, yang kedua bisa menjadi sarana untuk melakukan rekayasa ulang proses bisnis yang terjadi. Dengan demikian bisa dianalisis efektivitas proses bisnis dan permasalahannya untuk dilakukan perbaikan. Jadi di poin 2 ini kita bisa melakukan sebuah reengineering proses bisnis ya. Merengineering proses bisnis sesuai dengan kebutuhan organisasi dan resource yang ada di organisasi tersebut. Artinya jangan sampai kebutuhannya tinggi, sumber daya keuangannya kurang. Nah, ini yang repot gitu kan ya, terkait dengan seperti kemarin yang lagi mau dikembangin ya, keinginannya tinggi metaverse, wah ya cukup luar biasa sistemnya gitu kan. Nah, tapi bagaimana dengan keuangannya, kemudian dengan sasarannya. Nah, kalau misalkan sasarannya adalah masyarakat biasa dan sebagainya, apakah mereka punya media untuk virtual reality-nya atau tidak gitu kan ya. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi targetnya apakah pasar apa gitu ya, itu yang perlu kita pastikan. Nah, seperti misalkan perusahaan mobil gitu kan ya, yaitu bisa misalkan kita test drive dengan virtual reality gitu kan, perusahaan mobil. Jadi kalau misalkan kita menggunakan virtual reality ya seakan-akan kita mengendarai mobilnya dan bagaimana kondisi jalan dan sebagainya, kondisi mobil dan sebagainya. Jadi test drive-nya ya mungkin tidak bentuknya tidak real juga bisa itu kan ya, kayak gitu-gitu kan bisa itu kan. Jadi getaran mobil itu bisa diatur dengan sedemikian rupa di virtual reality-nya yang dibuat metaverse dalam perusahaan kendaraan gitu kan. Ini yang menjadi sebuah saya rasa terobosan-terobosan dalam bentuk proses bisnis yang berkaitan dengan marketing. Artinya memancing para penggunanya untuk tertarik dengan produk yang kita buat. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi tanpa misalkan kita ini di luaran banyak misalkan ada mobil-mobil produk yang lebih murah, misalkan mobil-mobil misalkan ya. Nah, bagaimana kita bisa mencobanya sementara tempatnya juga jauh itu. Tapi kalau dengan virtuality kan kita bisa mencobanya. Bahkan misalkan ketika kita nih mobil Indonesia misalkan yang dibuat di Indonesia. Nah, kita bisa mencoba misalkan mobil jenis A, kita coba di track yang berbatuan dan sebagainya, pilih jalan ya misalkan di tol dan sebagainya, itu kan bisa kita rasakan ya. Ini adalah perkembangan teknologi. Jadi kita semakin kesini ya semakin dinyamankan gitu kan. Dan saya lihat dulu sempat berpikir ya ini berbicaranya masih ini ya masih ke bisnis yang sekarang lagi berkembang. Jadi ya nanti juga ke EAP-nya saya arahkan juga. Jadi dulu saya sempat berpikir bahwa ketika para pekerja digantikan dengan sebuah teknologi berbasis robot gitu kan, maka akan kuranglah tenaga kerja, akan kuranglah penyerapan tenaga kerja. Nah, dan bagaimana gitu kan, dan saya berpikir pada saat itu bukan pada saat itu lah, tahun-tahun kemarin gitu ya, ketika ngajar berpikir dan berarti bagaimana dengan orang-orang yang biasa pemikirannya cukup artinya tidak punya pemikiran yang out of the box gitu ya, yang memang bisa dijual pemikirannya. Berarti kan hanya bisa menonton gitu karena semuanya sudah digantikan dengan robot dan sebagainya gitu. Ini hal-hal yang memang yang suka saya bayangkan gitu. Bahkan saya terpikirkan bahwa posisi dosen juga sekarang sebenarnya sudah mulai tergantikan dengan adanya Google, kemudian ada kursus online yang memang lebih murah dan sebagainya. Kalau kursus online dan hal-hal itu sudah dibuat aturan secara formal, ya mungkin kampus-kampus fisik yang kayak gini ya akan
tergerus gitu kan, bahkan dosen-dosen juga profesinya akan tergerus kecuali ketika dia mampu berperan dalam dunia menyaya juga, menyampaikan materi, kemudian pemikiran-pemikiran yang intelektual dan sebagainya. Nah ini juga menjadi pemikiran. Tapi dengan adanya konsep metaverse, saya berpikir ada peluang baru bagi orang-orang yang memang bisa berkiprah ya di mendapatkan keuntungan di dunia maya gitu. Ya tadi mulai jadi apa jangan sampai ketinggalan info gitu. Jadi ketika aplikasi itu sudah mulai launching gitu ya, kita misalkan orang yang pertama beli tanah, beli bangunan, ya kan biasanya kalau tanah masih kosong, lahan kosong itu kan biasanya murah-murah. Contohnya dalam dunia nyata juga kalau misalkan di pegunungan, di pelosok itu kan harga tanah masih murah dibanding dengan di kota ya jauh lebih mahal gitu kan. Nah ini juga sama di dalam dunia metaverse ini ya tanah di awal-awal masih murah gitu kan dengan masih banyaknya lahan yang kosong. Sekarang mungkin nanti kedepannya akan harga tanah akan naik gitu, tanah di dalam metaverse itu akan naik gitu. Dan itu adalah perkembangan yang memang saya rasa akan terjadi ya. Tapi ya tidak tahu juga. Tapi dalam saat ini masih dalam proses pengembangan ke arah sana gitu ya. Nah pada prinsipnya dalam arsitektur bisnis ini kita memetakan bahwa bagaimana membuat sebuah arsitektur yang memang bisa disesuaikan dengan perkembangan tren yang baru, baik dari sisi IT, aplikasi, data dan sebagainya ya. Baik, kita lanjut ke dua ya. Ke slide berikutnya. Di sini bahwa prinsip proses bisnis yang pertama adalah mendukung secara optimal proses pengelolaan sumber daya resource interface, menghasilkan nilai tambah terhadap hasil bisnis yang dilakukan pada proses bisnis sebelumnya. Jadi memang ya tujuannya adanya arsitektur ini ya untuk meningkatkan sebuah keuntungan kalau dari sisi organisasi profit. Tapi kalau organisasi non-profit seperti pemerintahan ya lebih mengarah kepada peningkatan pelayanan, efektivitas dan efisiensi terkait dengan proses bisnisnya, gitu, proses pelayanannya gitu ya. Nah, yang metaverse sekarang sedang dikembangkan juga ya maksudnya ke sana gitu. Jadi mungkin orang yang ini hanya hayalan saya aja ya. Misalkan orang yang mau tes SIM gitu ya, yang tes kendaraan gitu kan, ya dia tidak harus berulang-ulang datang ke kantor, dia cukup tesnya secara online dengan metaverse. Ketika gagal nanti misalkan diagendakan lagi tes lagi gitu kan ya, mungkin seperti itu ya. Walaupun mungkin ya apakah ada enggak misalkan dari keterkaitan kemahiran dalam dunia maya disesuaikan dengan fisik gitu ya. Itu hanya gambaran saya aja sih gitu ya. Jadi ya mungkin setidaknya dengan metaverse ini bisa melihat gambaran masyarakat bagaimana sih kalau tes SIM itu gitu kan secara menggunakan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 gitu kan, ketika sudah terbayangkan dengan track-tracknya seperti apa, dia ketika masuk ke dunia nyata berarti sudah memahami tracknya seperti apa. Kan mungkin bagi orang yang belum pernah tes buat SIM misalkan, dia datang nggak tahu seperti apa track jalannya dan sebagainya gitu kan, ya mungkin persiapan untuk melihat track yang baru nggak tahu gitu kan. Tetapi kalau misalkan dia bisa masuk ke metaverse terlebih dahulu, tracknya seperti ini gitu kan, oh ternyata seperti itu gambarannya, sehingga masyarakat bisa lebih tahu ketika nanti pada saat tes sesungguhnya. Itu juga membantu dalam proses pelayanan ya. Jadi pemerintah membuat metaverse ini tentunya tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat ya. Beda mungkin nanti dengan metaverse yang dikembangkan oleh perusahaan bisnis ya, tentunya untuk meningkatkan sebuah keuntungan atau profit dari sebuah perusahaan tersebut gitu ya. Nah ini adalah metaverse ya. Jadi bahwa sekarang lagi mengarah kepada ke sana. Bahkan kita melihat ya seperti Facebook gitu kan, atau WhatsApp sekarang suka ada logo Meta gitu kan. Itu kalau nggak salah bahwa perusahaannya sudah berganti menjadi Meta gitu ya. Jadi sekarang itu memang persaingan bisnis itu sangat luar biasa gitu ya. Facebook aja yang dulunya trennya sangat bagus gitu kan, sekarang grafiknya menurun gitu, terkalahkan dengan TikTok gitu ya. Nah ini juga metaverse yang sedang dikembangkan oleh Facebook juga menjadi sebuah tujuannya adalah terobosan terbarunya gitu kan, untuk menaikkan kurvanya lagi gitu kan, yang tadinya kurvanya setiap
bulannya menurun gitu kan, pengguna Facebook ya sekarang lagi membuat terobosan baru gitu. Ya kalau kita lihat di tahun 2006 ya seperti Friendster dan sebagainya, dia tergilas tanpa jejak dengan adanya Facebook gitu kan. Mungkin kalian sudah ngalamin atau belum di tahun 2006 gitu kan, dengan adanya Facebook. Saya rasa pastilah ya. Jadi dengan adanya Facebook ini, jadi pada saat Facebook ada, pada saat perkembangan smartphone meningkat, perkembangan smartphone pesat gitu. Jadi Facebook masuk ke smartphone, artinya orang yang menggunakan Facebook dengan media smartphone sangat dimudahkan gitu. Bahkan kita bisa ditemukan dengan para sahabat lama dan sebagainya. Nah, itu dari sisi Facebook. Tapi kondisi sekarang memang lagi tersaingi oleh TikTok gitu ya. Jadi TikTok sedang trennya lagi tinggi gitu ya. Nah, itu terkait dengan prinsip proses bisnis. Nah, berikutnya di sini ada hubungan arsitektur bisnis dan komponen arsitektur interface ya. Jadi dalam penyusunan arsitektur bisnis ini ya yang tadi saya sampaikan ini merupakan kegiatan yang paling utama dan memegang peranan penting tentunya dalam pengembangan arsitektur interface ya, karena dari hasil analisis proses bisnis interface inilah nanti bisa dianalisis lebih lanjut tentang kebutuhan komponen arsitektur interface yang lainnya ya. Nah, di sini ada gambar ya, dari gambaran ini bahwa dari gambaran proses bisnis bisa diketahui bagaimana gambaran data yang diperlukan, kemudian siapa saja yang melakukan atau keterkaitan dengan aplikasi gitu kan, atau yang menjalankan proses bisnisnya gitu kan. Kemudian bagaimana gambaran aplikasinya, apa saja yang diperlukan oleh sebuah perusahaan ya. Kemudian bagaimana gambaran infrastruktur jaringan komputernya ya, yang seperti apa yang diperlukannya dan sebagainya. Ya, artinya bahwa dalam hal ini ketika kita adanya sebuah kesalahan dalam menyusun arsitektur bisnis akan berakibat fatal seperti yang tadi saya sampaikan di awal, fatal terhadap keseluruhan tahap pengembangan arsitektur interface selanjutnya. Hal ini dikarenakan bahwa proses bisnis merupakan sebagai core-nya gitu ya, dari core arsitektur yang dapat menyebabkan kelangsungan terhadap penyusunan komponen-komponen arsitektur lainnya. Oleh karena itu, bahwa dalam membuat sebuah pemodelan proses bisnis menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi bagaimana kita membuat visualisasi proses bisnisnya yang memang visualisasi proses bisnis ini sangat bermanfaat tentunya untuk memberikan gambaran bagaimana proses bisnis yang sedang berjalan atau sedang dilakukan oleh perusahaan saat ini atau interface saat ini. Ya, nanti penggambarannya bisa menggunakan simbol-simbol seperti flow map, BPMN dan sebagainya ya, sehingga nanti bisa memberikan gambaran lah intinya. Ya, jadi bisa memberikan gambaran yang jelas bagaimana kompleksitas dari sisi proses bisnis yang sedang berjalan ya. Dari gambaran hubungan arsitektur bisnis dan komponen arsitektur interface ini kita bisa melihat adanya sebuah model proses bisnis tentunya ya. Jadi selain memperjelas proses, tentunya nanti akan dilakukan sebuah proses reengineering. Jadi bagaimana kita membuat sebuah proses barunya dalam rangka tentunya untuk mengefektivitaskan, mengefisiensikan untuk proses-proses bisnis yang dilakukan sebelumnya di perusahaan tersebut untuk kebaikan di masa yang akan datang ya, di mana nanti pada akhirnya bisa lebih meningkatkan kinerja dari sebuah perusahaannya itu sendiri. Kalau misalkan berkaitan dengan keuntungan, ya keuntungannya meningkat, karyawannya diperhatikan dan sebagainya ya. Itu berkaitan dengan hubungan arsitektur bisnis dan komponen arsitektur interface. Kemudian berikutnya nih ada langkah-langkah dokumentasi proses bisnis ya. Pertama di sini kita membuat dokumentasi strukturisasi interface yang menjadi objek pengembang. Strukturisasi sangat terkait dengan proses bisnis yang dilakukan karena menunjukkan gambaran siapa melakukan apa dalam keseluruhan proses bisnis ya. Mengidentifikasi dan menentukan keseluruhan proses bisnis yang berjalan, mengelompokkan proses bisnis berdasarkan pada area fungsi bisnisnya. Jadi nanti akan ada lini-lininya gitu ya, di mana ada departemen-departemen atau sub-subnya atau modul-modulnya gitu ya. Kemudian mendistribusikan hasil pembuatan arsitektur bisnis kepada pihak-pihak terkait. Ini terkait dengan
langkah-langkah. Kemudian berikutnya ada juga analisis value chain, ya. Di sini merupakan global description of enterprise business process, di mana bermanfaat untuk menggambarkan proses bisnis secara menyeluruh yang berjalan dalam suatu interface dan bagaimana keterkaitan antara seluruh proses bisnis tersebut dalam rangka menghasilkan nilai tambah suatu interface. Artinya di sini ada sebuah gambar bagaimana kita melihat dari sebuah nilai keuntungan dalam sebuah organisasi ada yang menjadi sebuah proses bisnis utama, ya, kemudian ada yang disebut dengan proses bisnis pendukung. Jadi primary activity lah, ada juga support activity. Di sini kita bisa melihat dari sisi primary activity-nya atau aktivitas utamanya, di sini ada inbound, ya, masukan, kemudian bagaimana operasinya, bagaimana outputnya, kemudian bagaimana pemasaran dan penjualannya, dan bagaimana pelayanannya. Sementara dari sisi aktivitas pendukung di sini hanya mendukung terkait dengan kegiatan-kegiatan proses utama. Artinya tanpa adanya ini sebenarnya bisa berjalan, tetapi ketika ditopang dengan infrastruktur, human resource management, product and technology development, ini menjadi sebuah hal yang lebih menambah nilai keuntungan, ya. Ini adalah area-area yang memang perlu diperhatikan, ya. Kita bisa melihat bahwa primary activity atau aktivitas bisnis utama ini merupakan core aktivitasnya, ya, dari suatu interface, di mana aktivitas-aktivitas ini yang memang saling berkaitan untuk mengumpulkan mulai dari data masukan, prosesnya, outputnya seperti apa, dan bagaimana penjualan dan pemasarannya, kemudian bagaimana pelayanannya terhadap para pelanggan, baik pelanggan, karyawan maupun supplier, gitu, ya. Nah, itu terkait dengan aktivitas. Kemudian aktivitas pendukung juga, ya, kegiatan yang memang meliputi area-area fungsi bisnis juga sama untuk mengolah sumber daya interface-nya, ya. Nah, ini terkait dengan value chain, ya. Nanti kalau ingin lebih terbayangkan seperti apa tahapan dalam merancangnya, nanti saya coba akan kaji dari beberapa artikel jurnal, ya, yang berkaitan dengan arsitektur interface. Mungkin kalian juga bisa curi setar dulu untuk melihat jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan judul arsitektur interface, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa dari setiap area fungsi bisnis ini, baik di aktivitas utama maupun di aktivitas pendukung, dapat diperjelas lagi sebenarnya dengan menggambarkan proses bisnisnya. Jadi nanti bisa menggunakan tool, berbagai macam tool, banyak, ya. Ada BPMN, bisa use case, bisnis model, ya, atau flow map yang disesuaikan dengan kalau ini metodologinya, gitu, ya, metodologi dalam arsitekturnya. Nah, kita lihat contoh yang lebih kebayang mungkin, ya, ini kayak institusi pendidikan lah, ya. Di institusi pendidikan ini kita bisa melihat bahwa adanya kegiatan penerimaan siswa baru, proses kegiatan belajar mengajar, kemudian sampai pelepasan, gitu kan, ini sama, ini input, ini proses, ini output, gitu kan. Kemudian bagaimana promosinya, adanya sebuah kampus misalkan di Unsub, misalkan ada di Subang, gitu kan. Lalu bagaimana pelayanannya. Ini juga ini ada aktivitas utamanya. Sementara sistemnya akuntansi, kepegawaian, kemudian pengembangan teknologi, kemudian rekrutmen pegawai, rekrutmen dosen, itu mungkin bisa dari sisi pendukung, gitu kan. Ini kaitannya dengan institusi pendidikan, ya. Banyaklah contoh-contoh terkait dengan value chain, ya. Nah, ini kan tadi saya sampaikan ketika penggambarannya bisa menggunakan BPMN, ya, atau juga dengan diagram use case. Ini saya rasa pasti lebih paham, sudah paham, mungkin nanti di mata kuliah APSI, ya. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.